9 cara membangun kestabilan finansial keluarga, keuangan bijak ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, kok rasanya akhir-akhir ini dompet kita kayak kena penyakit anemia ya, alias kurang darah alias tipis banget. Padahal baru juga lewat tengah bulan sedikit. Memang sih tantangan hidup zaman sekarang itu beda banget sama zaman dulu. Apalagi kalau kita baca artikel dari Finansialku yang bilang kalau inflasi gaya hidup itu jauh lebih berbahaya daripada inflasi harga barang itu sendiri di pasar. Dulu emak kita kayaknya tenang-tenang saja, padahal anak-anak beliau banyak. Tapi kok bisa ya mereka tetap punya simpanan emas atau bahkan diam-diam bisa beli tanah di kampung sebelah? Makanya hari ini kita mau bongkar rahasia dapur. Ibu-ibu zaman dulu yang ternyata sakti banget buat menjaga kestabilan finansial keluarga kita di tengah gempuran diskon belanja daring yang suka manggil-manggil minta segera dimasukkan ke keranjang itu. Langkah pertama yang paling klasik tapi ampuh banget itu adalah mengutamakan masakan rumah daripada jajan di luar yang harganya kadang tidak masuk akal cuma gara-gara menang di kemasan saja. Ibu zaman dulu itu prinsipnya selama ada nasi dan sambal serta kerupuk di meja, maka dunia masih baik-baik saja. Beda sekali sama kita yang kalau pusing sedikit langsung buka aplikasi pesan antar makanan demi alasan penghargaan diri. Padahal kalau dipikir lagi Bu, harga satu porsi kopi kekinian yang hits itu bisa buat beli 1 kilogram telur yang bisa dimakan sekeluarga buat seharian penuh dari pagi sampai malam. Dengan mengurangi jajan di luar, kita sebenarnya sedang menabung recehan yang kalau dikumpulkan dengan sabar bisa jadi bukit yang cukup buat bayar cicilan atau dana darurat saat ada butuh mendadak. Kedua, mari kita lirik lagi keajaiban arisan dan tabungan fisik yang dulu sangat populer dilakukan oleh nenek kita sebagai bentuk disiplin diri yang paling sederhana namun nyata. Arisan itu bukan cuma ajang pamer tas baru atau gosip ya Bu, tapi sebenarnya itu adalah cara emak-emak zaman dulu buat nabung paksa supaya ada uang dalam jumlah besar di waktu tertentu tanpa terasa berat. Kalau sekarang kita lebih suka pakai kartu kredit atau sistem bayar, nanti yang bunganya bikin sesak napas saat tagihan datang, mending kita balik lagi ke cara lama, yaitu menabung dulu baru beli barangnya. Rasanya itu jauh lebih tenang saat tidur malam, karena tidak ada bayang-bayang tagihan yang terus mengejar setiap tanggal 1 tiba di awal bulan. Ketiga, jangan pernah remehkan kekuatan emas sebagai alat simpanan paling aman sepanjang masa yang selalu diandalkan ibu-ibu zaman dulu dari generasi ke generasi. Ibu pasti ingat kan, kalau nenek kita suka diam-diam punya kalung atau cincin yang kalau ada butuh mendadak, tinggal dibawa ke pasar buat dijual atau digadaikan sebentar. Emas itu tahan inflasi dan lebih susah buat dijajankan secara impulsif dibandingkan uang yang ada di saldo dompet digital. Kita yang gampang banget ludes buat beli, pernak-pernik tidak penting. Jadi daripada koleksi tas atau sepatu bermerek yang harganya jatuh saat dijual lagi, lebih baik kita sisihkan uang buat beli emas, meskipun cuma setengah gram setiap bulannya secara rutin. Keempat, mari kita pelajari seni memanfaatkan barang sampai benar-benar tidak bisa dipakai lagi, alias jangan gampang tergiur gonta-ganti gawai atau perabotan rumah tangga hanya karena tren. Ibu zaman dulu itu bajunya bisa awet bertahun-tahun, bahkan bisa diwariskan ke adiknya dengan kondisi yang masih layak pakai. Beda sama kita yang kalau lihat model baju baru di media sosial langsung merasa baju di lemari sudah ketinggalan zaman semua. Cobalah untuk memperbaiki barang yang rusak terlebih dahulu sebelum memutuskan beli yang baru.
Karena setiap rupiah yang kita hemat itu adalah napas tambahan bagi keuangan keluarga kita semua. Contoh sederhananya adalah memakai botol bekas selai buat wadah bumbu dapur daripada beli toples estetis yang harganya lumayan menguras kantong belanja. Kelima, ibu-ibu zaman dulu itu kreatif banget cari uang tambahan lewat keahlian tangan atau dagang kecil-kecilan di lingkungan rumah tanpa harus meninggalkan kewajiban utama. Ada yang jualan gorengan, terima pesanan jahitan, atau bahkan sekadar jualan pulsa. Kalau zaman sekarang yang penting ada perputaran uang masuk selain dari gaji suami yang pas-pasan itu. Kita bisa banget memanfaatkan media sosial buat jualan tanpa harus punya toko fisik yang mahal. Asalkan kita tidak gengsi dan mau berusaha sedikit lebih keras demi dapur yang terus mengepul setiap harinya. Jangan sampai kita cuma jadi pengamat keberhasilan orang lain di layar ponsel saja. Padahal kita sendiri punya potensi buat nambah saldo tabungan lewat hobi yang kita tekuni. Keenam, biasakan belanja dengan daftar yang ketat dan jangan pernah berani berangkat ke pasar atau supermarket saat perut sedang lapar-laparnya. Karena itu bahaya bagi dompet. Ini trik lama yang sering dilupakan. Karena kalau kita lapar, semua barang di rak itu seolah-olah berteriak minta dibeli, padahal tidak kita butuhkan sama sekali untuk stok di rumah. Ibu zaman dulu itu kalau belanja ya cuma beli yang ada di catatan saja. Tidak seperti kita yang niatnya beli sabun cuci, malah pulang bawa camilan 1 kardus, cuma gara-gara ada promo beli 2 gratis. Satu yang menggoda iman. Kedisiplinan dalam menyusun daftar belanja ini akan menyelamatkan kita dari pemborosan yang tidak perlu dan menjaga anggaran tetap pada jalurnya yang benar. Ketujuh, tanamkan budaya hemat energi di rumah seperti mematikan lampu yang tidak dipakai atau menghemat penggunaan air bersih setiap harinya dengan penuh kesadaran. Mungkin terdengar sepele ya Bu, tapi kalau tagihan listrik dan air bisa turun beberapa puluh ribu saja setiap bulan, dalam setahun jumlahnya bisa buat bayar uang sekolah anak atau beli baju lebaran. Nenek kita dulu sangat telaten dalam hal ini. Mereka tidak akan membiarkan air tumpah-tumpah atau lampu menyala di siang hari karena mereka tahu betul susahnya cari uang untuk mencukupi kebutuhan. Kita harus lebih peka lagi pada hal-hal kecil di rumah yang ternyata kalau dibiarkan bisa menjadi lubang bocor halus bagi dompet kita yang sudah tipis ini. Kedelapan, belajarlah untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan dengan sangat tegas demi kesehatan mental dan keuangan kita semua di masa depan. Seringkali kita merasa butuh sesuatu padahal itu hanya keinginan sesaat yang dipicu oleh rasa iri, melihat unggahan teman yang baru saja beli barang mewah di akun media sosial mereka. Ibu zaman dulu itu hidupnya sangat sederhana. Karena mereka fokus pada apa yang benar-benar penting untuk kelangsungan hidup keluarga, bukan untuk mencari pengakuan sosial semata dari orang lain. Mari kita jujur pada diri sendiri, apakah kita benar-benar butuh sepatu baru itu, atau cuma ingin terlihat keren saat kumpul arisan minggu depan nanti di rumah ketua lingkungan. Kesembilan, jangan pernah melupakan kekuatan sedekah dan berbagi kepada sesama sebagai bentuk syukur atas rezeki yang telah kita terima selama ini dari Tuhan. Ibu zaman dulu percaya bahwa semakin banyak kita berbagi, maka pintu rezeki akan semakin terbuka lebar dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya melalui perantara apa saja. Sedekah itu tidak harus dalam jumlah besar, bahkan memberikan sepiring makanan pada tetangga yang membutuhkan pun sudah merupakan bentuk investasi spiritual yang luar biasa dampaknya bagi hati. Dengan berbagi, kita jadi sadar bahwa masih banyak orang yang lebih susah dari kita.
sehingga rasa cukup itu akan selalu hadir di dalam hati dan menghiasi rumah tangga kita. Semoga cerita singkat kita kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan semangat buat ibu-ibu semua dalam mengelola keuangan keluarga agar tetap stabil dan penuh berkah setiap harinya. Memang tidak mudah menahan godaan belanja, apalagi kalau lihat tulisan diskon itu pandangan mata kita langsung jernih, melampaui kemampuan mata elang yang sedang mencari mangsa di hutan. Tapi demi masa depan yang lebih cerah dan hati yang lebih tenang tanpa hutang, mari kita peluk lagi nilai-nilai kesederhanaan yang sudah diajarkan oleh orang tua kita terdahulu. Tetap semangat ya Bu, kita semua adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar keuangan keluarga yang hebat. Dan saya yakin Ibu pasti mampu melewati tantangan ini dengan senyuman. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan dan berbagi tips sederhana ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang sedang berjuang menata masa depan yang lebih baik lagi. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Dan mari kita tutup hari ini dengan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan bersama hingga detik ini. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu.